Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa kembali dengan pembelajaran bersama Mark. Di video kita kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai impuls. Nah, materi impuls ini sangat erat kaitannya dengan materi momentum pada video pembelajaran sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum menonton video tersebut, silakan disimak dulu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi impuls. Sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa setiap benda yang bergerak memiliki momentum. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah momentum dari suatu benda itu dapat berubah? Jadi, momentum itu bisa berubah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memberikan gaya luar. Contohnya seperti apa? Misalnya, ada seseorang yang memukul bola menggunakan tongkat. Nah, dari pukulan bola tersebut, maka akan mengubah momentum dari bola. Bola yang mula-mula datang memiliki kecepatan dengan arah dan nilai tertentu. Tapi setelah dipukul menggunakan tongkat, maka akan terlempar kembali dengan besar dan arah kecepatan yang berbeda. Hal ini dikatakan bola mengalami perubahan momentum karena diberikan gaya luar, yaitu gaya yang diberikan oleh tongkat kepada bola. Contoh lainnya seperti apa? Misalnya, kamu dan ayahmu sedang berjalan-jalan. Selanjutnya, tiba-tiba ada lampu merah, maka mobilmu terpaksa direm. Nah, untuk mengerem mobil, maka dibutuhkan gaya pengereman. Gaya pengereman tersebut mengubah momentum dari mobil. Mula-mula mobil memiliki kecepatan, tapi lama-kelamaan kecepatan tersebut menurun hingga berhenti. Sehingga pasti awalnya memiliki momentum dan akhirnya mobil kehilangan momentum karena gaya pengereman. Dengan kata lain, gaya tadi mengubah momentum dari benda berupa mobil di sini. Oke, jadi sebenarnya apa sih impuls? Nah, ini yang perlu kalian garis bawahi. Jadi, perkalian antara gaya luar tadi yang telah kita pelajari dan lamanya waktu kontak disebut dengan impuls. Ketika kita memberikan gaya luar tadi, maka selalu ada yang disebut dengan waktu kontak, yaitu lamanya gaya yang diberikan kepada benda. Perkalian antara gaya tersebut dan waktu kontak kita sebut dengan impuls. Impuls disimbolkan dengan huruf I besar, dan satuannya adalah Newton second. Dan rumus dari impuls sendiri adalah F, yaitu gaya, dikalikan dengan delta T, yaitu selang waktu. Selang waktu tersebut satuannya adalah sekon. Sekon merupakan nama lain dari detik. Nah, kamu sudah tahu bahwa momentum bisa diubah dengan memberikan gaya luar. Gaya luar tersebut dikenakan pada benda dengan selang waktu tertentu. Ternyata, lama selang waktu dapat berpengaruh terhadap peristiwa yang dihasilkan. Maksudnya seperti apa? Nah, jadi kita akan mempelajari di pengaruh waktu kontak dalam kehidupan. Contohnya misal nih, ada bola ini kita lemparkan sehingga petugas si pemukul tadi bertugas untuk memukul kembali bola yang diberikan kepadanya. Nah, seperti ini ya. Ketika bola mengenai pemukul, waktu kontak yang terjadi sangat singkat, sehingga gaya pukul yang diberikan akan semakin besar. Hal ini bersesuaian dengan persamaan yang sebelumnya, yaitu ketika mencari impuls, tadi rumusnya kan F dikali delta T. Dan ketika kita ingin mencari F, maka rumusnya berubah menjadi I per delta T. Dengan kata lain, di sini F itu berbanding terbalik terhadap delta T. Ketika waktunya singkat, berarti delta T-nya kecil, maka gaya pukul yang diberikan akan semakin besar. Hubungan seperti ini disebut dengan berbanding terbalik. Oke. Contoh lainnya, misalnya nih, ada dua atlet judo yang sedang bertarung. Ketika salah satu atlet ingin dibanting, untuk mengantisipasi sakitnya badan dari atlet lainnya, maka biasanya diberikan matras. Fungsi matras itu apa sih? Nah, jadi, matras itu memperlama waktu kontak. Nah, berkebalikan dengan pemukul tadi ya. Kenapa sih harus lama kontaknya? Karena agar gaya yang diberikan oleh lantai ke tubuh si atlet yang ingin jatuh tadi
itu supaya semakin kecil, jadi tidak terlalu sakit di badannya si atlet. Nah, dengan kata lain, jika waktunya singkat, gayanya besar. Waktunya lama, gayanya kecil. Nah, berarti dapat disimpulkan, gaya yang dihasilkan akan berbanding terbalik dengan lama waktu kontak. Oke, sekarang kita akan menghitung impuls. Nah, impuls sama halnya seperti momentum juga merupakan besaran vektor, jadi punya nilai dan arah. Nilai impuls dapat berubah positif maupun negatif, hal ini bergantung pada arah dari gaya. Kita ingat kembali tadi, rumus dari impuls adalah F dikali delta T, di mana F adalah gaya dan delta T adalah selang waktu. Sekarang, misalnya kita punya contoh soal seperti berikut. Sebuah bola dipukul tongkat dengan gaya sebesar 10 Newton ke arah kiri selama 0,5 sekon. Tentukan impuls yang dihasilkan. Dari soal, kita ketahui bahwa F-nya adalah 10 Newton. Dan delta T, yaitu selang waktunya, adalah 0,5 sekon. Ada yang perlu kita ingat, dikatakan bahwa gaya tersebut akan ke arah kiri. Sehingga, kita sudah sepakati di momentum kemarin, bila gaya ataupun kecepatan ke arah kiri atau sumbu X negatif, maka kita beri tanda negatif. Sehingga di sini nilai dari F-nya adalah negatif 10 Newton. Sehingga besar impuls yang dihasilkan yaitu I adalah F dikali delta T, yaitu negatif 10 N dikali 0,5 sekon. Sehingga jawabannya adalah negatif 5 Newton sekon. Tanda negatif menunjukkan bahwa gaya yang diberikan adalah ke arah kiri atau sumbu X negatif. Selanjutnya, contoh soal berikutnya. Sekarang, bentuk soalnya terdapat diagram, grafik, antara gaya dan waktu. Jadi, gaya pengereman suatu mobil digambarkan dalam grafik seperti berikut. Mula-mula gayanya ketika waktunya 0 adalah 0. Seiring dengan berjalannya waktu, gaya pengeremannya bertambah, sehingga pada waktu keempat, yaitu 4 detik di sini, gayanya itu konstan, yaitu tetap, hingga 10 detik. Hingga detik ke-10 maksudnya. Nah, di sini ditanyakan, tentukan besar impuls yang bekerja pada A 4 detik pertama dan B 10 detik pertama. Bila grafik seperti ini, bagaimana cara menentukan besar impulsnya? Kita sudah mengetahui bahwa rumus dari impuls adalah gaya dikali selang waktu. Jika kita menemui soal berupa grafik seperti berikut, maka impuls adalah besar dari luasan daerah di bawah garis tersebut. Kita kerjakan terlebih dahulu yang A, yaitu 4 detik pertama. Ketika 4 detik pertama, perhatikan daerah yang diarsir. Bentuknya berupa segitiga dengan alas 4 dan tinggi 10. Sehingga luas daerahnya adalah luas segitiga. Kamu telah mengetahui luas dari segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, di mana alasnya adalah yang 4 ini. Berarti setengah dikali 4 dikali tingginya adalah yang 10 ini. 4 dikali 10. Sehingga 4 kita coret dengan 2, tersisa 2. 4 dibagi 2 adalah 2, dan 2 dikali 10 adalah 20. Satuannya adalah Newton sekon. Baiklah, kita telah menyelesaikan yang nomor A. Kita hapus terlebih dahulu untuk memudahkan pengerjaan yang B. Oke, selanjutnya.
Yang B ditanyakan 10 detik pertama. Berarti tidak hanya sampai di 4, tapi kita harus melihat hingga detik ke-10. Kalau kamu perhatikan di detik ke-10, kira-kira bangunan apa yang terbentuk? Benar, ini merupakan trapesium siku-siku. Apakah kamu masih ingat dengan luas dari trapesium? Luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Oke, apakah yang dimaksud dengan jumlah sisi sejajar? Jadi, trapesium memiliki 2 sisi yang sejajar, yaitu yang di atas dan yang di bawah. Nah, jadi ketika dibilang jumlah dari sisi sejajar adalah penjumlahan antara atas dan bawah ini. Selanjutnya tingginya trapesium adalah dari sini ke sini, atau dari sini ke sini. Jadi sama dengan tinggi segitiga yang tadi. Oke, kita tentukan dulu sisi sejajarnya. Yang di atas, dari sini ke sini, yaitu dari 10 dikurang 4, berarti panjangnya adalah 6. Dan yang di bawah, dari sini sampai sini, panjangnya adalah sesuai dengan di ujung, yaitu 10. Maka jumlah sisi sejajarnya dapat kita isikan dalam kurung 6 ditambah 10 dikali tinggi. Tingginya sama dengan tinggi segitiga yang tadi, yaitu 10. Berarti di sini kita isi 10 per 2. Bagaimana cara pengerjaannya? Kita dahulukan yang di dalam kurung. 6 tambah 10, 16 dikali 10 dibagi 2. Berarti 160 dibagi 2. Jawabannya adalah 80 Newton sekon. Bagaimana? Mudah kan? Nah, bagaimana sih kalau misalnya yang ini kita selesaikan dengan cara kita jumlahkan luas dari persegi panjang dan kita jumlahkan luas dari segitiga? Apakah boleh untuk menjawab yang nomor B? Boleh. Tapi tentu saja kamu mengerjakannya berbeda dengan cara seperti ini. Tapi cara tersebut juga boleh dilakukan. Intinya, dalam pencarian impuls dengan bentuk grafik seperti ini, maka yang dicari adalah besar luas daerah di bawah dari garis tersebut. Kita telah mempelajari mengenai impuls dan kaitannya dengan momentum. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Terima kasih juga kepada orang-orang yang telah berkontribusi terhadap pembuatan video ini. Jangan lupa untuk menonton video pembelajaran berikutnya ya. Sampai jumpa!